Meters gitu. Yang pertama, saya sangat bahagia sekali Mas Sakti buku ini diterjemahin gitu ya. Karena buku ini salah satu rujukan di perusahaan kami di Incentric gitu ya. Kebetulan kami adalah perusahaan konsultan customer experience. Kami saat ini mendampingi eh, banyak perusahaan di Indonesia untuk apa yang menciptakan eh, culture yang bagus di perusahaan untuk efektivitas produktivitas manajemen hingga kemudian outputnya sampai bisa bikin customer experience. Dan kenapa saya sangat bahagia karena implementasi kami itu kami aliran OKR gitu ya. Kami apa namanya kita kita ini mengimplementasikan OKR yang pertama di internal perusahaan kami sendiri dan kemudian juga di klien-klien kami. Di internal kami sendiri mungkin kalau sebelum saya cerita masuk ke dalam pembahasan bukunya, eh, sekitar ketika kita mulai implementasi OKR itu pertumbuhan perusahaan kami itu meningkat sangat luar biasa gitu ya. Eh, jadi nggak ada lagi boundaries, nggak ada lagi halangan antar divisi gitu ya. Terus kemudian tim juga bisa jauh lebih produktivitas, tapi mereka juga happy gitu ya ketika menjalankan OKR ini. Jadi OKR ini menurut saya adalah sebuah sebuah peninggalan yang warisan yang luar biasa gitu ya dari John Doerr. Mungkin teman-teman kalau udah membaca buku ini gitu ya. Jadi ketika ketika John Doerr masuk ke Google gitu ya, di mana di sana ada Larry Page, ada Sergey Brin dan seterusnya gitu. Nah, John Doerr itu masuk bukan hanya sebagai sebagai apa namanya sebagai investor gitu, tapi juga membawa satu paket gitu. Dan waktu itu Google itu masih berada di sebagai mesin pencari itu Google itu urutan ke-18 gitu. Maksudnya sudah ada perusahaan-perusahaan sebelumnya sudah masuk ke ke industri ini gitu ya, ke mesin mesin pencarian. Tapi dan Google adalah tim ke-18 yang masuk di industri ini. Tapi kemudian ketika John Doerr masuk dengan OKR-nya dan mungkin kalau teman-teman baca ini di buku ini banyak sekali kisah storytelling-nya ya teman-teman ya. Jadi 90 menit presentasi John Doerr tentang OKR itu yang kemudian membuat Google itu bertumbuh jauh sangat luar biasa. Gitu. Itu pembuka dari saya tentang buku ini. Buku ini sangat apa namanya sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali dan sekali lagi saya sangat terinspirasi dengan buku Measure What Matters ini dan insya Allah pada malam hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman gitu ya tentang insight-insight apa yang ada dalam buku ini tentang bagaimana prinsip OKR itu betul-betul sangat powerful untuk menciptakan produktivitas gitu ya. Dan saya rasa kalau teman-teman pengen pengen beyond ya teman-teman. Teman-teman pengen beyond, teman-teman pengen membuat perusahaan dengan pertumbuhan yang luar biasa ya. Teman-teman pengen menjadi disruptor gitu ya. Teman-teman pengen menjadi sesuatu yang berbeda di industrinya teman-teman semuanya gitu. Maka saya langsung merekomendasikan untuk eh, mengimplementasi OKR ini. Bahkan di perusahaan kami, OKR ini nggak sekedar implementasi, kami menciptakan sebuah tools di mana OKR itu betul-betul menjadi sebuah diimplementasikan di toolset gitu ya, di teknologi gitu sehingga eh, semua manajemen yang ada itu kemudian bisa berjalan dengan sangat sangat optimal. Ya teman-teman harus mengikuti jejak pendahulu kita, Intel, Google, Spotify, Samsung, YouTube, LinkedIn, Dropbox, Get Foundation, ya Luna, macam-macam banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mengimplementasi OKR dan harapan saya dengan pemahaman yang benar tentang OKR ini maka kita bisa bertumbuh dengan sangat luar biasa. Baik, teman-teman, mungkin saya bisa share ini ya, share materi ya tentang OKR ini. Sebelum saya masuk, teman-teman untuk slide-nya kebaca ya, Mas Sakti ya, aman ya, Mas? Aman coach, Aman ya. baca. Oke, baik. Teman-teman, jadi eh, ada orang yang salah mendefinisikan pertumbuhan yang eksponensial, gitu ya. Jadi kita berpikir pertumbuhan eksponensial itu adalah pertumbuhan yang langsung apa ya, langsung melejit gitu ya, langsung melejit eh, signifikan gitu ya. Wah, ini bertumbuh eksponensial gitu. Padahal kalau kita belajar matematika gitu ya, belajar matematika tentang grafik eksponensial itu sendiri, justru pertumbuhan eksponensial itu dimulai dari proses yang landai gitu.
ya, ya makanya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 itu kan dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 gitu. Itu justru apa namanya landai dulu. Tapi ketika ketemu momentumnya, nah kemudian kita akan bertumbuh luar biasa seperti itu. Ini prinsip dari exponential growth gitu ya. Jadi improvement comes slowly in beginning, but your gain increase rapidly over time. Jadi kita tadi ya 2 ke 4 kan kayaknya kecil gitu ya, 4 ke 8. Tapi kalau udah satu apa 256 ke 600 sekian gitu, itu mulai tinggi itu. Nah, teman-teman, apa hubungannya dengan OKR ya? Sebelum saya masuk ke pembahasan OKR-nya, kita pengennya itu buru-buru, tapi tidak disertai dengan fundamental yang kuat, gitu ya. Nah, makanya dengan OKR ini kita bisa memiliki basic yang kuat, ya basic yang kuat di dalam menjalankan pertumbuhan, gitu. Oke. Nah, teman-teman, eh, yang pertama ya, kita harus mendefinisi company vision. Jadi ketika kita implementasi OKR itu, sebelumnya kita harus tahu nih vision perusahaan kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti baca bukunya Mission What Matters ini justru yang dialog yang menarik ya, dialog menarik antara antara John Doerr dengan Larry Page ya dan teman-temannya gitu ya. Itu adalah ketika ditanya dulu sama sama John Doerr, ini kayaknya Google ini mau seperti apa gitu ya di industrinya itu mau sekian mau mau berapa bahasa kalau tak gitu mau berapa T gitu atau sebagainya. Ternyata ini ya. Jadi waktu itu si si apa namanya si John Doerr berpikir dia tercengang ketika dia mendapatkan 10 miliar US dollar gitu ya. Terus kemudian ternyata si si Larry Page mengatakan, oh kami nggak itu gitu ya. Kami justru pengen itu kapitalisasi pasar sebesar 100 miliar US dollar gitu. Jadi memang teman-teman ketika kita masuk di industri manapun juga kita harus punya vision yang gede gitu ya. Kita jangan mau kejebak ke dalam eh, mediocrity gitu ya. Jadi kita pengen yang biasa-biasa aja, kita harus pengen yang beyond, kita harus pengen yang gede gitu ya. Tetapi bukan hanya sekedar keinginan gitu ya. Bukan hanya sekedar mimpi. Semua orang bisa ngomong, teman-teman bisa ngomong, oh, perusahaanku punya omset sekian triliun gitu. Anda bisa ngomong seperti itu. Tapi betulkah itu menjadi sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan yang masuk akal gitu ya, keyakinan masuk akal gitu. Nah, teman-teman, jadi memang pertama kali kalau kita teman-teman pengen implementasi OKR, maka yang pertama kali sebagaimana dilakukan sama John Doerr yang menceritakan kisah ini ya, bertemu dengan para founder dari Google ya, yang pertama kali tanya adalah tentang visionnya gitu. Oke, teman-teman, ini agak saya skip ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang OKR, sekali lagi ini hanya seperti pengantar, mungkin teman-teman perlu sedikit baca time balance scorecard. Saya kasih pemahaman time balance scorecard gitu ya, karena nanti ada hubungannya ketika teman-teman nanti membuat objektif. Saya nggak ngomong bahwa saya membahas materi tentang balance scorecard, nggak ini hal yang penting. Tapi perspektif balance scorecard itu nanti bisa kita implementasikan di OKR. Yaitu yang pertama, yaitu tentang finansial, ya. Kedua customer, yang ketiga internal proses, dan yang ketiga adalah learning and growth dari tim kita. Jadi eh, ketika kita nanti bikin OKR, bikin objektif key result, maka objektifnya tadi setidaknya itu ada 4 perspektif ini. Ya, ada perspektif objektif untuk finansial, objektif untuk customer, untuk internal process, dan learning and growth. Karena gini, saya mendampingi banyak perusahaan, saya ketemu kasus banyak perusahaan. Ketika tidak terjadi keseimbangan ya di 4 perspektif ini bisnis yang jatuh. Contoh finansial. Orang mau menaikkan finansial itu gampang banget ya. Anda bisa memolesnya, Anda bisa ini, Anda bisa cari investor macam-macam gitu ya. Itu variabel cepat. Tapi ketika eh, mamanya datang investasi gitu ke kita gitu, terus kita buka cabang banyak gitu ya. Pertanyaannya di dashboard customer, apakah customer tadi itu bakal tambah happy gitu. Tapi kalau ternyata pelayanan semakin buruk, eh, customer semakin tidak apa ya, tidak eh, nyaman dengan produk dan layanannya, maka nanti akan menjadi blunder gitu. Jadi pertumbuhan finansial harus diikuti dengan juga pertumbuhan customer. Termasuk juga ya pertumbuhan customer harus diikuti juga dengan pertumbuhan finansial. Internal proses, internal proses tadi harus semakin efektif, semakin efisien seperti itu ya. Jadi jangan sampai finansial bagus, customer bagus, tapi internal prosesnya
amburadul. Itu justru nanti akan bikin jatuh juga. Sama juga dengan learning and growth dari tim gitu ya. Jadi finansial naik, customer naik, internal proses semakin efektif, semakin efisien. Tapi learning and growth dari tim juga harus bertumbuh. Jangan sampai tim kita tetap aja, tim kita kapasitasnya tidak bertumbuh gitu ya. Tim kita eh, gitu-gitu aja skill dan kemampuannya, knowledge-nya seperti itu aja gitu ya. Maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, sekali lagi saya nggak akan menjelaskan tentang balance scorecard pada malam hari ini, cuman ini sebagai sedikit panduan pengalaman kami di lapangan. Kalau nanti teman-teman membuat OKR, ya minimal harus ada empat. Jadi perusahaan Anda minimal harus ada empat objektif. Objektif di finansial, objektif di customer, objektif di internal process, dan objektif di learning and growth. Oke, Mas Sakti, perpindahan gambar saya aman ya Mas ya? Saat ini belum berpindah, Coach. Oh, belum berpindah ya? Mm-mm. Oh, sorry, 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 sorry. Saya ulangi lagi. Saya tuh khawatir tadi, ini kok gambarnya nggak berubah. Ini gambar yang mana? Yang, Ini udah manajemen strategik. oke, oke. Oke, coba saya ulang. Kalau kalau ini pindah nggak, Mas? Oh ya, sekarang sudah pindah. Iya, tadi tadi saya jelasin Bang balance scorecard tadi ya sebagai pengantar Oh sebelum ya, saya masuk ke OKR. Intinya bahwa teman-teman harus nanti bikin objektifnya itu nggak cuma satu perspektif, tapi minimal ada empat perspektif. Oke, saya pindah lagi. Aman ya, Mas ini? aman, Coach. Oke, nah nanti dari vision dan yang telah Anda tetapkan, nanti Anda bikin OKR untuk customer, OKR untuk finansial, OKR untuk internal proses, dan juga OKR untuk learning and growth gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke OKR-nya sendiri. Apa itu OKR, teman-teman? OKR itu singkatan dari objektif key result gitu ya. Jadi objektif dan key result. Yang menarik Mas Sakti, saya baca buku ini ya. Saya baca buku Measure What Matters ini ya. Saya baca buku Measure What Matters ini. Terus kemudian ada teman yang tanya, Mas Haris, apa sih kesimpulan dari buku Measure What Matters? Kesimpulannya ya judulnya itu. Ya. Measure What Matters, ukur yang paling penting di perusahaan. Jadi mamanya nih Mas Sakti di Renebook gitu ya. Coba apa sih yang penting, apa yang signifikan di Renebook itu? Dari empat perspektif tadi, dari finansial itu seperti apa, dari customer seperti apa, dari internal proses seperti apa, atau dari learning angle seperti apa gitu. Nah, yang penting-penting tadi itu kemudian tetapkan ukurannya. Sesederhana seperti itu. Tetapkan ukurannya. Ukurannya itu apa? Baik berupa harga mungkin, biaya mungkin, jumlah mungkin, terus kemudian waktu itu juga kemudian Anda tentukan nantinya. Ya, nanti di activity ya, di activity. Jadi mamanya teman-teman mau buka cabang ya, teman-teman punya bisnis kuliner, bakso mamanya, terus kemudian mau buka cabang yang ketiga dan keempat gitu mamanya. Nah, maka teman-teman harus menentukan untuk buka cabang ini apa yang penting ketika aku buka cabang. Yang pertama, tempat, menentukan tempat. Ya, oh, tempat penting. Oke, tempat penting. Tetapkan ukurannya, gitu. Tetapkan ukurannya. Ukurannya apa? Bisa berarti batas waktu. Menemukan tempat cabang eh, di minggu pertama bulan Oktober, gitu. Jadi ada, selalu ada ukurannya gitu. Selalu baik itu nanti di riset, baik itu di activity. Yang penting-penting itu harus ada angkanya gitu. Terus kemudian untuk buka cabang apalagi, oh berarti aku harus harus aku membuka dua cabang, berarti minimal aku harus punya dua leader dong. Nah, berarti nanti di learning and growth ya, objektif Anda objektif Anda adalah apa namanya, menemukan leader-leader hebat gitu ya. Nah, di key result tentukan angkanya ya. Jadi kalau Anda mau buka, berarti Anda harus memproduksi dua atau tiga atau lebih leaders gitu. Nah, terus kemudian juga ketika, oh yang penting lagi buka cabang apa nih? Oh yang penting adalah jumlah karyawannya atau mungkin rekrutmennya gitu. Nah, tentukan rekrutmennya, berapa rekrutmennya gitu. Kirisannya harus tetap harus ditentukan gitu. Jadi eh, yang penting ya, yang meter-meter tadi itu harus ada measure-nya, harus ada ukurannya. Seperti itu apa gambaran sederhananya sih kalau saya baca buku ini ya. Jadi kalau tanya apa kesimpulannya, ya kesimpulan buku ini adalah judul dari buku ini, Measure What Matters, ukur yang
penting. Jadi jangan sampai sesuatu yang penting di dalam bisnis kita itu nggak ada ukurannya gitu ya. Mama nih Mas Sakti dan teman-teman di Renebook gitu ya. Mau tadi ada berapa berapa targetnya berapa buku tadi Mas? 100.000 ya? Atau berapa buku tadi? Ya, 100.000 judul buku. Nah, kalau Anda bikin OKR, Anda bikin OKR namanya ini Q4 nih ya. Q4 berarti kan ini kuarter keempat nih ya. Karena OKR dibuat tiap 3 bulan. Maka Mas Sakti harus menentukan jumlahnya Mas. Untuk di Q4 itu berapa buku gitu Mas. Gitu ya. Jangan sampai ya kita jumlah sekian apa namanya kita produksi buku lah gitu. Sekedar gitu aja. Terus kemudian oke yang penting kan kita nanti target kita 100.000 sekian buku enggak. Tiap 3 bulan Anda harus menetapkan angka-angka gitu Mas Sakti. Nah, untuk bisa mendapatkan mamanya Mas Sakti tentukan dalam 1 bulan itu ada 20 buku gitu ya. Maka nanti di activity-nya yang penting bagaimana cara aku untuk apa namanya untuk mendapatkan 20 buku yang berkualitas. Oh, mungkin aku harus approach ke penerbit-penerbit di luar negeri. Berapa? Oh, mungkin kan belum tentu langsung deal. Oh, berarti setidaknya kita punya 50 perusahaan yang penerbit yang kita hubungi. Maka tetapkan angka itu. Ya, jadi apapun eh, hal penting dalam bisnis Anda, tentukan pentingnya dulu, baru kemudian tetapkan angkanya. Nah, itu yang dimaksud dengan OKR. Objektif itu yang penting tadi itu, key result itu adalah ukuran keberhasilan kita. Oke, nah teman-teman, eh, kenapa sih kita harus menggunakan OKR ini? Kalau teman-teman membaca buku ini, mungkin saya presentasi nggak perlu panjang-panjang ya Mas Akti. Saya pengen nanti akan banyak diskusi sama teman-teman. Jadi eh, implementasi di lapangan nanti mungkin bisa kita kaji lebih dalam lagi. Eh, Kalau teman-teman baca buku ini, mungkin akan John Doe lebih banyak bicara storytelling ya. Itu akan ada banyak cerita-cerita, cerita ini gitu. Eh, tetapi kalau teman-teman eh, kami simpulkan gitu ya, saya dari isi buku ini sebenarnya dari 5 hal ini dari facts ini ya, dari pertama adalah fokus ya, mungkin kalau teman-teman baca buku ini eh, yang pertama tentang fokus itu tentang Google. Nanti cerita tentang Google itu bagaimana Google itu fokus gitu ya, tentang alignment, tentang nyambung, ya, tentang kolaborasi dan seterusnya itu mungkin teman-teman nanti di buku ini bisa membaca kisah tentang MyFitnessPal, terus kemudian juga dari mana ya, perusahaan Nuna kalau nggak salah ya yang diceritakan sama John Doe di buku itu gitu ya. Terus komitmen, tracking, stressing gitu ya. Nanti kita bisa lihat di apa di stressing itu kita nanti akan melihat tentang kisah Google Chrome dan kisah tentang YouTube gitu ya. Saya nggak akan menceritakan kisah itu secara detail, teman-teman baca bukunya sendiri gitu. Nah, tapi saya mau em, menjelaskan eh, titik poin-poin ini ya, kenapa OKR itu betul-betul betul-betul penting gitu ya. Yang pertama, OKR itu membuat Anda fokus, ya fokus karena banyak dari perusahaan kita itu nggak bisa memberikan impact yang luar biasa terhadap perusahaan itu kalau mereka nggak fokus. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus membedakan mana movement, mana progress. Banyak dari kita kejebak ke dalam movement tapi nggak menghasilkan progress gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di kantor gitu kerja dari 8 jam ya, mamanya dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Jangan-jangan kejebak ke dalam fake work, jangan-jangan kejebak ke dalam sibuk, busy, tetapi tidak produktif. Ya, jadi kelihatan nih, kayaknya nih teman-teman kayaknya sibuk semua nih Mas Aris gitu di kantor nih kayaknya nggak ada waktu deh. Semua mereka mereka dari pagi sampai jam 4 gitu mereka sibuk. Pertanyaan satu, apa resultnya gitu? Apa impactnya? Apa hasilnya gitu? Ya, jangan-jangan kita cuma sibuk tapi nggak menghasilkan impact. Berarti kita kejebak ke dalam fake work, ya. Nah, supaya kita bisa betul-betul berimpact, maka kita harus fokus sama apa? Sama yang matters, ya, sama yang penting. Karena kita banyak kejebak sesuatu yang nggak penting, yang nggak berimpact, nggak berdampak, atau kurang berdampak. Tapi justru yang epicentrum, justru yang paling penting, justru yang paling signifikan itu nggak kita kerjain. Seperti itu. Ya, maka ketika Anda nanti mengimplementasikan OKR atau objektif key result ini ya, maka nanti teman-teman akan berlatih untuk kemudian
memahami, fokus pada hal-hal yang matters. Ya, fokus teman-teman akan fokus sama hal-hal yang penting. Dan ingat sekali lagi, ketika Anda sudah mulai fokus terhadap hal penting tadi, maka Anda harus menetapkan ukurannya. Anda harus menetapkan measurement-nya gitu ya. Apa sih yang harus kita ukur dari hal yang penting tadi itu? Ya, itu yang kemudian membuat kita betul-betul bisa fokus ketika kita menjalankan OKR. Mungkin teman-teman secara filosofi ya, OKR dan KPI itu memang sesuatu yang bertentangan ya. Sorry to say, saya harus mengatakan sebenarnya gitu ya. Kalau KPI Anda menjalankan sesuatu berdasarkan activity, Anda rapat dihitung poin. OKR, Anda Anda kalau rapat nggak matters, nggak penting, itu ngapain Anda rapat gitu ya. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan antara KPI dan juga OKR gitu. Dan saya berada di kubu OKR gitu ya. Ini saya nggak mau membenturkan, tapi realitanya secara filosofis memang berbenturan antara dan OKR sih adalah sebenarnya jawaban, ya, jawaban dari activity yang sebenarnya banyak yang terjadi yang nggak penting di perusahaan. Teman-teman, eh, mungkin teman-teman rasakan ya, kalau ini teman-teman HRD ya, teman-teman kalau di posisi HRD, saya mendampingi banyak perusahaan dan biasanya saya ngomong tentang restructure and redeploy tim gitu. Saya akan ngomong ke HRD gitu. Sebenarnya kalau si Fulan, si A ini cuti 1 bulan di perusahaan ini, ngefek nggak ke perusahaan? Begitu. Kalau mamanya nggak ada Mas Sakti nih di Renebook gitu ya. Renebook ini, teman-teman di Renebook itu kira-kira pusing nggak gitu ya? Kalau jawabannya ya kayaknya santai-santai aja sih Mas. Berarti Mas Sakti nggak penting. Nggak penting diri nih Bu. Ya, nggak penting diri nih Bu. Dan betapa banyak tim di perusahaan ini yang seperti itu. Mereka sebenarnya nggak penting di perusahaan. Ya, mereka nggak punya impact ke perusahaan. Temennya ada dia, nggak ada dia juga nggak ngefek gitu. Maka nanti ketika Anda salah satu produktivitas yang luar biasa itu adalah memastikan bahwa setiap orang di perusahaan itu adalah matters. Setiap orang di perusahaan itu penting, setiap orang di perusahaan itu punya peran yang signifikan. Ketika nggak ada orang itu, kita kebingungan. Nah, itu baru baru betul-betul terimplementasi. Jadi kalau nggak ada Mas Sakti, Renebook bingung. Kalau nggak ada Mas Sakti, teman sekantor Mas itu, aduh, aduh, nggak ada Mas Sakti gimana nih? Ini biasanya yang ngerjain ini gitu ya. Tapi kalau nggak ada Mas Sakti, terus kemudian ya nggak apa-apa sih dia nggak masuk, sekalian lah cuti 3 bulan aja nggak apa-apa, nggak ngaruh juga, berarti Mas Sakti nggak penting. Teman-teman, saya mendampingi perusahaan-perusahaan dengan karyawan 900 karyawan, 750 karyawan, ada yang 500 karyawan gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang nggak penting di perusahaan. Dia cuma jadi makelar kerjaan gitu ya. Manajer bikin apa, supervisor cuma melempar tanggung jawab. Anda nggak perlu, cuma jadi makelar gitu. Akhirnya apa? Daripada jamnya kosong, udah bikin aktivitas yang nggak penting. Itu yang kemudian diselaraskan, difokuskan sama OKR. Ketika teman-teman implementasi OKR, maka teman-teman akan memastikan bahwa setiap orang di perusahaan itu adalah orang-orang yang penting. Yang kedua adalah alignment. Ya, dengan OKR, karena OKR terbuka, ya, eh, divisi yang lain juga bisa melihat OKR. Mungkin nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bikin pembahasan secara detail tentang ini, kan acara bedah buku ya Mas Sakti ya. Mungkin someday nanti saya dan tim bisa bisa demo bagaimana sih tentang konsep alignment gitu ya. Jadi kadang di sebuah project itu terjadi namanya ego divisi Mas. Ya, ini contoh mungkin bagian pengiriman barang sama bagian produksi gitu. Ya, itu kan sebenarnya alignment gitu ya, nyambung. Tapi kadang itu ada ego departemen gitu ya. Atau mungkin antara eh, tim operation dengan HRD gitu ya, XR gitu ya. Itu ngefek banget ketika oh kita mau buka cabang. Lah kan yang nentuin jumlah rekrutmennya kan HRD gitu. Nah, biasanya yang ada itu mereka masing-masing divisi itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, dengan OKR itu ketika Anda membuat sebuah objektif bersama, maka setiap divisi, setiap orang di perusahaan akan nyambung gitu ya. Akan apa namanya? Akan terjadi kolaborasi. Ya, effectively kalau di sini katakan efektif ya,
kolaborasi, ya, melintasi departemen di setiap organisasi, dan itu powerful banget karena semua berfokus sama objektif yang sama, karena mereka fokus sama tadi, setelah fokus kemudian akhirnya nyambung gitu ya. Sehingga dengan objektif yang sama, setiap setiap divisi, setiap perusahaan yang terkait dengan hal tersebut itu mereka sama-sama untuk kemudian eh, fokus sama hal yang penting di perusahaan tadi itu. Mereka kan saling support. Nah, itu namanya alignment. Yang kedua, C, komitmen gitu ya. Kalau teman-teman nanti membaca apa namanya bukunya John Doerr ya, nanti kita bisa membaca tentang komitmen ini di perusahaan namanya Intuit ya. Di perusahaan Intuit. Nanti teman-teman bisa baca di buku itu tentang storytelling di sana, bagaimana mereka sama saling menciptakan komitmen gitu ya. Jadi eh, banyak orang yang bekerja itu ya asal dia kerja aja, ya, ya udah aku yang penting kerja gitu ya. Terus kemudian mereka nggak ada komitmen bersama. Nah, kalau OKR gitu ya, itu ada komitmen bersama. Jadi kalau gagal ya gagal bersama-sama gitu, karena semua tadi, karena semua alignment, semua nyambung gitu. Maka ketika kita bersama-sama untuk punya komitmen bersama untuk mewujudkan objektif kita ya, dengan ukuran keberhasilan yang sudah kita tetapkan bersama-sama, maka nantinya semua departemen, semua orang di perusahaan itu akan bersatu untuk kemudian mewujudkan objektifnya. Yang keempat adalah tracking. Ya, fungsi dari OKR itu bisa men-tracking ya, monitoring progress ya, karena kita tiap minggu Mas Sakti, kita malah biasanya setelah kita tahu OKR implementasinya, kita tiap minggu itu retrospektif, mungkin teman-teman pernah belajar tentang apa namanya, tentang Scrum gitu ya. Jadi tentang sprint. Jadi tiap-tiap minggu itu kita bisa tracking, oh poinnya sampai di sini, tahapannya sampai di sini gitu ya. Nah, nanti teman-teman untuk eh, melacak ya tentang tracking tadi, mungkin teman-teman nanti bisa baca tentang kisah Gates Foundation ya. Di Gates Foundation di buku Mission What Matters ini, nanti teman-teman akan lihat ceritanya di sana ya, tentang bagaimana sih kita bisa saling 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 melacak gitu ya. Jadi bisa bisa di tracking. Oh, ini programnya sampai sekian, oh ini sampai sekian, per minggunya seperti apa gitu. Karena gitu teman, ini pengalaman pengalaman Mas Sakti, pengalaman yang terjadi biasanya ya. Ketika kita punya goal jangka panjang yang setahunan gitu ya, nah kenapa di OK itu cuman 3 bulan bukan tahunan gitu? Karena kalau contoh nih, perusahaan perusahaan A gitu ya, dia menetapkan goal perusahaan itu 100 miliar ya, tahun ini tahun 2026 itu 100 miliar. Apa yang mereka lakukan eh, di tanggal 2 Januari? Saya yakin santai. Tanggal 3 Januari santai, 10 Januari santai gitu ya. Bahkan 31 Januari santai. Karena goalnya, oh nanti kan masih setahun. Nanti bulan 3 bulan 4 mulai tuh gelisah. Bulan 6 pertengahan tahun, loh ini kok belum, ini kita udah setengah satu semester nih. Tapi kok goal kita masih, progres kita masih 20% dari target ya gitu. Nanti bulan berikutnya lagi eh, ya mulai mulai sibuk gitu ya, mulai waduh gimana 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 nih, kita belum cium nih. November Desember stres. Itu yang terjadi. Tapi ketika teman-teman implementasi OKR, teman-teman bisa tracking progres di hari pertama, di minggu pertama teman-teman menjalankan OKR. Ya kan nanti ada retronya, teman-teman akan evaluasi gitu ya, dari 100 miliar tadi itu Anda akan membreakdownnya per 3 bulan, dan kemudian nanti implementasinya adalah ngawal progres yang bisa per minggu ketika retro dan seterusnya, dan itu akan membuat kita itu gampang untuk di tracking. Ya, ini progresnya sampai mana sih gitu, karena semakin kecil satuan itu semakin teliti. Ya, teman-teman kalau punya penggaris, ya kalau Anda punya apa namanya, satuan itu semakin semakin kecil skalanya, itu akan semakin detail, akan semakin semakin teliti. Nah, fungsi OKR nanti itu adalah ketika nanti kita bikin activity terikat dengan waktu, nanti kita bisa menentukan, oh ini tracking mamanya. Oh, Anda buka cabang tadi itu, oh aku harus menyediakan 50 talent, ya 50 talent di tanggal 4
Maret gitu. Nah, gampang tracking. Sekarang nanti kalau 4 Maret, tanggal 4 Maret loh, ini udah umpamanya tanggal tanggal sebelum 4 Maret ya, tanggal Februari mamanya, akhir minggu keempat Februari. Nah, ini udah berapa nih? Ininya apa namanya progresnya nih? Padahal kita 4 Maret harus 50 orang. Ya, nanti biasanya kalau kami di perusahaan kami, di pendampingan kami itu kita install teknologinya sehingga ada ini Mas Sakti, ada notifikasinya gitu ya. Cengkling, wah ini, ayo 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 ini udah ada alarm nih gitu ya, ada udah ada pemberitahuan nih, wah ini harus progresnya harus sampai segini nih gitu. Nah, itu bisa di tracking. Nah, itu fungsi dari OKR. Dan yang berikutnya adalah S adalah stretching ya, stretching. Artinya mungkin teman-teman ketika apa namanya kisah di buku ini teman-teman bisa belajar tentang kisah Google Chrome dan juga kisah tentang YouTube. Bagaimana fungsi stretching gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman itu eh, ketika menetapkan key result itu terpenuhi ya Mas Sakti namanya omset Q3-nya atau jumlah buku di apa di Rendibook ya mamanya. Oh kita targetin di Q1, di Q1 itu jumlah bukunya 50 gitu ya mamanya. 50 buku di Q1 gitu ya. Kalau terpenuhi 50 Mas, itu berarti nggak ada stretching gitu ya. Berarti kalau terpenuhi bukan bukan harus dirayakan, berarti Anda gagal untuk membuat keirisan ya. Jadi harusnya ya nggak terpenuhi kirisannya gitu. Berarti harusnya nggak 50, harusnya 90 ya sehingga kemudian eh, ada fungsi stressing gitu ya. Nah, yang menarik Mas Sakti, pengalaman kami mendampingi banyak klien, pengalaman kami di internal perusahaan kami di Zentric dengan OKR itu bukan cuma tiap 3 bulan, tapi tiap minggunya itu ada stressing, setiap minggunya itu ada achievement yang bisa kita dapatkan. Jadi bukan sekedar done, tapi achievement. Kalau hanya mengerjakan dan itu mengerjakan SOP, itu mengerjakan daily rutin, tapi OKR itu mendorong Anda untuk mendapatkan achievement. Achievement itu apa ya? Sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan. Ya, namanya Mas Sakti dengan tim Brainy Book, oh apa namanya? Kalau namanya nyuplai ke Gramedia sekian-sekian itu bukan achievement Mas, karena itu udah daily activity gitu ya. Tapi kalau namanya oh Rainy Book ternyata bekerja sama sama penerbit di Malaysia, nah itu achievement gitu ya. Jadi dengan achievement itu dengan stres dengan achievement tadi itu kemudian membuat stretching gitu ya. Jadi membuat kita akan bertumbuh di luar apa yang kita pikirkan sebelumnya. Seperti itu gambarnya. Oke, itu, sebelum saya ngomong teknis OKR, saya bicara tentang mindset ya, mindset dari OKR itu sendiri. Ya, maka yang harus teman-teman pahami bahwa mindset OKR itu yang pertama activity to impact. Nah, ini yang menjadi kemudian opposite, ini yang menjadi anti klimaks, ini yang kemudian menjadi apa ya? Istilahnya titik tidak temunya gitu, titik temunya apa ya? Paradoks atau apapun juga dengan KPI. KPI itu Anda diukur berdasarkan activity. OKR Anda diukur berdasarkan impact. Seperti itu. Jadi mungkin seorang CEO, mohon maaf, seorang CEO, jadi kita fokus sama activity ke impact. Kebetulan teman-teman saya di perusahaan kami ya ada tim konten kreator gitu ya. Kalau kami OKR mereka work from home ya, work from cafe terserah. Saya nggak ukur, oh kamu masuk jam berapa sampai jam berapa, nggak. Saya ukur berapa video yang kamu hasilkan, kualitas videonya seperti apa, ya. Saya nggak terlalu pusing mereka ngerjainnya sebagai konten kreator, mereka itu punya gagasan, mereka punya mood, ide itu ternyata nggak di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mood mereka itu jam 2 malam, mood mereka itu jam 3 malam gitu. Nah, dengan prinsip OKR, kalau memang konten kreator tadi itu nggak harus kerja di office, tapi impactnya positif, ya nggak apa-apa, nggak harus ngantor gitu, asalkan impactnya kita bisa ngukur oh produksinya sekian sekian tuh. Jadi kita harus berubah dari activity to impact, karena activity itu yang kemudian membuat kita kejebak ke dalam movement, kelihatan gerak tapi nggak ada progress. Impact itu adalah progress. Jadi mindset impact itu harus kemudian kita pegang ya. Kenapa? Karena ini yang matters, ini yang penting, bukan mindset activity yang kita buat-buat supaya
nantinya bisa memenuhi ya struktur organisasi seperti itu. Maka nanti teman-teman ketika nanti teman-teman belajar OKR nanti nanti akan saya perkenalkan tentang tim tim of team. Ya, saya mendampingi banyak perusahaan yang terjadi adalah tim manajemennya, tim head office-nya itu menjadi beban ya, menjadi beban di lapangan karena banyak orang yang nggak penting di sana. Banyak orang yang mereka nggak memberikan impact di sana. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah control to trust. Ya, nggak harus monitoring tiap hari, nggak harus di apa ditanyain tiap hari. Tapi justru dengan OKR ini kita shifting dari kontrol to trust gitu. Jadi kita semakin trust sama mereka. Kenapa? Hasil yang dipakai adalah impact. Bukan berarti kemudian lemas, berarti nggak ada monitoring. Enggak, yang ada itu measurement, bukan monitoring activity, tapi measurement impact. Ya, ini yang harus kemudian dirubah mindset dari kontrol tadi itu menjadi trust. Ya, ketika Anda bikin OKR maka setiap orang di perusahaan bisa bisa mengajukan aktivitinya. Oh, aku begini 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 gitu. Kalau itu memang powerful, menghasilkan impact, why not? Ya, why not? Saya punya sebuah culture tradisi gitu ya ketika saya mendampingi klien-klien kami, perusahaan-perusahaan kami gitu ya. Kami mendampingi salah satu perusahaan besar yang karyawanya udah hampir 1.000 karyawan gitu. Nah, eh, ketika meeting di BOD itu saya sampai mengundang tim yang paling bawah di perusahaan itu untuk ikut meeting tadi untuk menjadi observer, ya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena biar orang di atas tuh ngerti konteks di lapangan itu seperti apa, gitu ya. Dan saya minta pendapat kepada orang-orang di bawah. Karena bisa jadi ya orang-orang tim kita level yang paling bawah di perusahaan kita bisa jadi mereka yang paling memahami apa yang terjadi di lapangan, mereka paling memahami apa yang terjadi dari customer, mereka memahami apa yang tepat untuk customer, gitu ya. Jadi ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka, justru dengan memberikan trust kepada mereka, kemudian mereka akan memberikan apa namanya impact yang lebih karena orang merasa penting. Ya, setiap orang di perusahaan itu eh, merasa penting. Jadi prinsipnya adalah eh, ada leader ya menjadi pemimpin di setiap level dari perusahaan Anda gitu. Seperti itu. Yang berikutnya dari perfect to good enough ya. Jadi nggak harus sempurna ya. Yang penting ya cukup cukup baik lah. Ada proses-proses apa namanya proses-proses perbaikan-perbaikan gitu. Ya, kadang kalau kita ngomong wah harus perfect harus apa malah kemudian eh, kita menggunakan standar kita sendiri tanpa dan mengacukan eh, perubahan-perubahan yang terjadi di customer kita. Jadi kita orang Jawa bilang benar karepe dhewe ya, benar karepnya sendiri gitu ya, keinginannya sendiri, tapi tidak relevan dengan perubahan-perubahan yang ada di mana namanya perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Nah, ini beberapa mindset tentang shifting kalau kita pengen eh, shifting ke OKR. Oke, teman-teman, saya akan masuk ke OKR itu sendiri ya. Jadi yang pertama, OKR itu singkatan dari Objective Key Result. Nah, objektif ini adalah sesuatu ketika Anda menciptakan objektif ini sesuatu yang harusnya memorable, ya, kualitatif dan bisa dideskripsikan untuk sesuatu yang bisa kita achieve gitu. Ya, jadi jangan objektifnya itu angka, salah. Jadi jangan gini, jangan objektifnya itu adalah angka objektifnya 100 miliar gitu. Bukan itu. Angka itu key result. Ya, objektif ini sesuatu yang kualitatif deskripsi namanya melejitkan objek secara signifikan atau apa gitu ya. Yang itu eh, nggak terlalu berpanjang bertele-tele, short, ya, inspirational and engaging. Menginspirasi dan kemudian membuat setiap orang di perusahaan itu merasa, nah ini loh objektif kita ini, nah keren nih objektifnya seperti itu. Ya, mamanya ada ngomong membuat melayani customer hingga mereka melayani customer hingga mereka jatuh cinta dan termeh-meh gitu ya mamanya. Gak apa-apa, objektif seperti itu gak apa-apa. Tapi key resultnya baru angka-angkanya, retentionnya naik dari sekian-sekian, apa namanya rekomendasinya naik dari sekian-sekian gitu, NPS-nya naik dari sekian-sekian, CSAT-nya naik dari sekian-sekian gitu.
Nah, jadi angka-angka tadi itu letaknya bukan di objektif tapi di key result. Oke. Ini slide saya aman ya Mas Sakti ya, jalan ya. Saat ini masih di objective coach. Oke, berarti benar. Nah, sekarang key Oh result. ya, ini udah Sekarang key ini result ya. jalan. Nah, di key result ya, namanya juga key result ya. Jadi ukuran eh, keberhasilannya ya. Nanti biasanya kalau kita bikin OKR per per perspektif tadi ya, entah itu di customer, entah itu di eh, apa namanya tadi financial, ataukah di operation, apakah di learning and growth gitu ya. Anda harus menetapkan key resultnya. Ya, ya di sini kirisannya bisa 2 sampai 5 kirisan. Kalau kirisannya terlalu banyak juga malah berarti ya harus bikin objektif yang baru ya. Tapi 2. Dan ini harus ada angkanya. Ya, if it does not have a number, it is not a key result. Kalau nggak ada numbernya, berarti itu bukan key result. Contoh seperti ini, Anda punya sebuah objektif melejitkan omset perusahaan apa ya? Contoh namanya kayak perusahaan apa ya, Mas? eh Tadi ya, bakso gitu ya, banyak kuliner bakso gitu ya. Mamanya teman-teman udah punya 5 cabang ya, melihatkan omset gitu. Eh, nah, apa aja yang penting ketika melihatkan omset? Yang pertama adalah, contoh mamanya Anda punya 5 atau 10 cabang, untuk melihatkan omset berarti yang pertama adalah eh, mamanya dari 5 atau 10 cabang Anda, 10 cabang itu ada 2 outlet minus. Ya, dua outlet yang tekor gitu. Nah, masukin di satu Mas, masak di satu eh, meningkatkan omset dua dua cabang yang minus ya menjadi plus gitu ya, atau minus sekian menjadi plus sekian, harus ada angkanya. Ya, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan eh, apa penjualan kan supaya naik omset tadi kan, setiap setiap outlet harus naik tuh penjualannya gitu ya. Nah, meningkatkan penjualan eh, rata-rata omset tadi itu, rata-rata outlet itu dari umpamanya eh, dari berapa ya? Anggap aja umpamanya eh, 100 juta gitu ya. Dari 100 juta ke 150 juta. Itu key resultnya ya. Oh, untuk melahirkan omset berarti aku harus buka cabang nih. Nah, tadi sudah ada 2 key result ya. Aku tambah lagi satu key result lagi. Menambah jumlah cabang ya dari 10 cabang ke dalam 1 kuarter, dalam 3 bulan ke 15 cabang gitu. Apalagi nih kira-kira untuk melejitkan omset yang toko bakso tadi itu. Eh, Menambah basket size-nya gitu. Oh, tambah satu kiri satu lagi ya. Melakukan upselling dan melakukan upselling cross selling gitu ya, dan meningkatkan rata-rata eh, basket size dari mamanya satu nota itu rata-rata adalah 30.000 ke 40.000. Nah, itu jadi riset apa yang kemudian bisa mensupport objektif dari tadi itu kemudian ditentukan. Nah, baru kemudian dari riset tadi itu activity-nya dong apa? Ya, yang 2 cabang yang minus tadi supaya supaya nggak minus, activity apa yang dilakukan? Baru dijelaskan bla 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 bla. Nanti departemen mana yang terlibat bla 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 bla. Tadi irisan yang kedua tadi berkaitan tentang meningkatkan rata-rata omset apa namanya cabang gitu ya. Oh, aktivitasnya apa? Oh, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini gitu. Marketing ini, undang influencer kah atau apa atau apa atau apa atau apa gitu. Oh, menambah menambah jumlah cabang ya. Berarti aktivitasnya apa? Oh, berkoordinasi dengan tim XR untuk menyediakan jumlah leaders, oh, dengan tim XR untuk rekrutmen itu aktivitasnya bla 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 bla. Tim tim GA-nya, tim legalnya macam-macam menyelesaikan ini sekian sekian itu aktivitinya gitu ya. Terus kan yang tadi meningkatkan basket size. Oh, bikin bundling ini, oh bikin paket family ini, oh bikin ini itu aktivitinya seperti itu. Nah, jadi akhirnya semua activity di perusahaan itu mengacu kepada key result. Itu yang dimaksud dengan measure what matters di dalam bukunya John Turing tadi. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalau understanding OKR ya, simpelnya seperti ini. I will apa, ya, tadi menjadikan omset, as measured by apa, diukur berdasarkan key resultnya itu apa, dan doingnya apa itu adalah inisiatif.
saya akan objektif apa, diukur menggunakan key result apa, dan mencapai dengan cara inisiatifnya apa. Jadi tiga hal ini teman-teman ya, objektif, key result, inisiatif. Objektif, key result, inisiatif. Nah, praktiknya seperti ini ya. Ini anggap aja kisahnya tiga ya. Ini bisa 2 sampai 5 tadi saya katakan. Objektifnya apa tadi? Melejitkan omset perusahaan. Gitu. Nggak usah pakai angka. Key resultnya apa? Oh tadi yang satu ini, dua ini, tiga ini saya jelaskan empat ini. Nah inisiatifnya di bawah apa? Oh bikin to do A, melakukan A, B, C, D, E. Untuk Kerisa 2 melakukan ini, Kerisa 3 melakukan ini, Kerisa 4 melakukan ini. Nah, di aktif itu ada fungsi alignment, ada fungsi kolaborasi, ada fungsi ini departemen ini, ada fungsi ini, dan kemudian semua OKR tadi itu digabungkan menjadi satu. Begitu, teman-teman. Nanti next levelnya ketika kita bicara perusahaan udah gede, gede gitu ya, dengan mungkin struktur organisasi yang tinggi, maka nanti ada ada apa namanya OKR untuk organization level. Jadi seperti mungkin kalau teman-teman baca bukunya di apa namanya di Google gitu ya. Jadi ada OKR untuk organization level. Terus kemudian di breakdown lagi menjadi OKR di unit level strategi, atau mungkin kalau kita mungkin departemen divisi-divisi atau departemen-departemen Mas. Mungkin Mas Sakti di tim operation, atau di tim penerbit, atau di tim marketing, di tim apa gitu ya. Nah, itu masing-masing nanti akan bikin unit level strateginya seperti itu untuk punya OKR-nya, sampai kita bisa bikin OKR personal, dan semua OKR tadi itu mengacu kepada OKR di organization eh, level. Sehingga apa? Sehingga alignment tadi itu ya. Sebagian tadi saya sampaikan, kalau bisa OKR tadi itu eh, objektifnya itu ada 4 minimal. Ada objektif untuk finansial, ada objektif untuk customer, ada objektif untuk proses, ada objektif untuk organizational capacity atau learning and growth dari perusahaan. Nah, ketika ini kemudian dirangkai menjadi satu, maka semua orang akan fokus, semua akan berdampak pada impact di perusahaan. Ya, mungkin nanti the next level akan kita bahas. Ya, permasalahan kita di perusahaan itu adalah kita membuat eh, kotak-kotaknya dulu, Mas Sakti. Ya, jadi kayak gini tradisional command ya, ada GM, ada manajer, ada supervisor, ini gitu ya. Kita isi kotak-kotaknya dulu, baru kemudian kita ini oh siapa yang isi posisi ini, kita cari personnya, dan biasanya pemborosannya ada di sini. Banyak orang yang nggak penting di sini. Ya, maka nanti mungkin kita bisa bicara tentang team of team, atau mungkin nanti kita bicara dengan managing team yang apa yang nomor dua yang tengah ini ya. Saya biasanya nggak langsung team of team, kalau kalau perusahaan kami di internal itu team of team. Tapi kalau kalau di klien-klien kami kebanyakan yang nomor dua gitu ya. Jadi apa namanya ya semi team of team gitu ya. Fungsi kolaborasinya itu kemudian bisa lebih lebih dalam lagi gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang tentang OKR ya. Nanti akan kita perdalam lagi dari pertanyaan-pertanyaan, dan juga eh, contoh-contoh implementasi di lapangan kita akan diskusi gitu ya. Supaya teman-teman nggak oh ini just teori, ini just konsep, nggak, tapi betul-betul nanti jadi sebuah apa namanya eh, studi kasus di perusahaan yang mungkin kita bisa dialogkan. Itu Mas Sakti, eh, sedikit yang bisa saya Baik, sampaikan. Eh, baik. Terima kasih Coach Aris. Sangat Ya, luar biasa sekali penyampaiannya. Coach Aris pasti akan memberikan insight baru atau mungkin menjawab banyak pertanyaan dari kepala teman-teman ya tentang apa itu OKR dan kemudian penerapannya kayak gimana. Apakah mungkin ini sangat bisa diterapkan di berbagai organisasi dan sebagainya. Teman-teman tadi sudah menyimak, kita sama-sama sudah menyimak penyampaian dari Coach Aris yang sangat luar biasa tentang OKR ini, yang tentunya secara pribadi saya dan tim senang ya dengan orang-orang yang membahas OKR karena gimana ya, kesenangan itu tuh rasanya kayak ketika OKR itu berhasil, ya orang-orang yang melakukan itu, organisasi yang melakukan itu akan merasakan keajaibannya dari OKR itu sendiri. betul Mungkin betul betul.
Dan ketika ngerasain keajaiban dari Okara itu tuh rasanya membuncah gitu di dalam hati kayak iya ya kok berhasil ya gitu gitu rasanya yang kami rasakan oleh karena itu setiap kali ada yang membahas tentang OKR kami sangat senang sekali. Baik, Coach Aris kebetulan sudah banyak pertanyaan yang menumpuk gitu Itu, di Mas. kolom chat. Nanti saya juga akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau langsung bertanya silakan raise hand. Sekarang dari pertanyaan di kolom chat dulu. Ada dari Kak Todi. Eh, Pertanyaannya, yang menyusun detail OKR ini siapa coach? Dan oh tadi yang pertanyaan kedua sudah terjawab ya. Apakah itu yang harus hanya dengan angka gitu? Tapi pertanyaan penting dari Kak Todi ini adalah yang menyusun detail OKR ini siapa coach? Ya. Yang pertama adalah organisasi ya. Yang pertama adalah BOD dulu bikin OKR gitu. Nggak mungkin OKR dari bawah, OKR harus dari atas, dari BOD. Dan kemudian yang di bawah tadi itu kemudian menyelaraskan dengan OKR-nya di BOD. Itu yang disebut dengan fokus gitu. Jadi kalau BOD menentukan objektif namanya di Q1 atau Q4 ini ya, di kuartal di 3 bulan pertama ini fokus sama mungkin kita nggak ngomongin omset dulu, kita fokus untuk apa ya memaksimalkan eh, restructure and redeploy tim gitu ya. Kita lebih fokus ke sisi learning and growth dari tim, kapasitas tim ini. Kayak ini kalau aku buka cabang lagi tambah amburadul nih. Udah deh kita 3 bulan ini kita fokus di sini gitu. Nah, maka kemudian ketika perusahaan menentukan OKR-nya penekanan untuk ekspansi yang tadi itu justru nggak langsung ekspansi tapi justru penguatan internal dulu gitu ya. Menciptakan mencetak leader-leader terlebih dahulu atau mungkin apa yang melakukan orientation and training lebih dalam lagi, memperbagi pola rekrutmen di 3 bulan pertama, ya akhirnya semua departemen di bawahnya itu ngikutin itu gitu Mas Sakti. Termasuk tim finansial nantinya. Oh, berarti nanti budget untuk SDM lebih ditingkatkan nih gitu. Nah, itu yang nyusun pertama itu adalah tim BOD gitu. Baru kemudian tadi saya sampaikan tadi di unit level organisasi, baru kemudian masuk ke departemen, baru sampai masuk kalau memungkinkan itu OKR personal. Kalau nggak memungkinkan juga nggak apa-apa gitu ya. Bisa biasanya kami juga nggak sampai ke personal ya, tapi biasanya ke pamannya kayak ke leader yang paling bawah lah ya, kepala outlet atau kepala toko gitu, nggak sampai ke yang di bawah. Tapi kalau mau jadi OKR nantinya jadi sebuah tradisi, jadi OKR personal itu jauh lebih bagus lagi, Mas Sakti, seperti itu ya. Jadi mungkin sedikit saya share yang tadi mungkin ini teman-teman ulang ya. Nah ini kebaca nih Mas ya. Jadi dari organization level dulu yang bikin OKR-nya di di breakdown lagi ke unit level strategi, baru kemudian sampai kemudian menjadi personal OKR gitu. Tapi kalau personal OKR biasanya nggak harus sampai personal OKR sih. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Coach Aris. Semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Todi. Berikutnya dari Kak KRA. Ini OKR untuk finance coach. Oh, mungkin maksudnya untuk bidang finance kali ya, yang sifat pekerjaannya rutin dan itu terus. Sedangkan kalau pengembangan atau ada perubahan itu harus melibatkan pihak yang sifatnya mayor. Itu mungkin coach sudah pernah mendapatkan kondisi yang serupa gitu coach ya. Iya, iya, jadi makanya tadi fungsi alignment tadi itu mungkin finance kayaknya finance pekerjaan rutin. Oh enggak, finance itu penting banget gitu ya. Ketika nanti kita menentukan objektif, contoh namanya kita mau ekspansi gitu. Wah ini tim finance ini harus betul-betul betul-betul dilibatkan sekali dalam proses itu gitu ya. Hitung-hitungannya seperti apa, apakah pakai investor atau enggak. Terus kemudian nanti juga fokusnya nanti ini eh, budgetingnya itu di mana gitu ya. Apakah nanti biaya marketingnya eh, terlalu gede gitu ya dan sebagainya gitu ya. Wah, finansial penting sekali. Ya, finansial penting sekali. Nah, ketika kita tidak menggunakan OKR, itu komunikasi antar departemen itu cenderung eh, terbatasi gitu. Oh iya, jadi kayak gini apa namanya marketing operation kayak cuma ngegas aja tim finance ngerem aja gitu. Enggak seperti itu. Nanti ketika ada fungsi OKR tadi itu salah satu fungsi ada keterbukaan gitu ya antar departemen karena tadi alignment tadi nyambung tadi itu maka tim finansial justru
pengalaman kami mendampingi banyak perusahaan, justru tim finansial ini punya punya potensi yang strategis, bukan, mohon maaf ya, bukan cuma jadi kasir gitu loh. Bukan cuma jadi kasir, tapi justru bisa terlibat di sana gitu ya, bisa terlibat hitung-hitungannya, dan itu bisa dibahas sama tim marketing, dibahas sama tim XR, dibahas sama tim operasional, dibahas sama tim GA legal dan seterusnya gitu. Itu sih Mas. Ya, baik, terima kasih Coach Aris. Semoga menjawab ya KRA tadi atas pertanyaan yang diberikan. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya karena ternyata sangat luar biasa antusiasme pertanyaan dari teman-teman ini. Ada 3 pertanyaan dari Kak Denanda Putri. Bagaimana cara mengetahui objektif kami termasuk spesifik dan terukur atau berlebihan? Yang kedua, gimana cara menetapkan key result yang ambisius tapi realistis? Nah, yang Iya. ketiga, menurut Coach, ini OKR ini baik ditargetkan per tahun, tengah semester, atau bulan. Untuk pertanyaan ketiga mungkin aku ulas kembali. Tadi menurut Coach per 3 bulan untuk Per 3 bulan. penerapan OKR. Ya, Itu aturan OKR-nya kayak gitu. Iya. Jadi tadi ya Mas, apa namanya? Wah, ini kayak terlalu ambisius dan sebagainya gitu. Aku contoh, aku mau simulasi deh sama Sakti gitu ya. Mas, kalau omset kita umpamanya nih ya, ini bukan di Renebook ya Mas, ya, anggap aja Mas Sakti. Mas Sakti umpamanya 1 bulan omset kita 2 miliar, Mas Sakti yakin nggak itu chief gitu? Eh, Yakin nih Mas Haris gitu. Yakin nih Mas. Berarti jangan 2 bulan Mas. 3 bulan, kayaknya kalau dipaksa-paksa bisa deh 3 bulan itu. Jangan itu berarti 4 gitu ya. Aduh, kayak berat deh Mas. Tapi kalau nanti ketemu cara baru gimana? Aduh ya, ya ragu, ya masih ragu sih kan. Nah itu berarti 4 miliar Mas. Kirisannya 4 miliar gitu. Nanti ada yang ngomong, Mas kalau kita oke apa kirisannya terlalu gede kan kita nggak pernah achievement, berarti kan kita nggak pernah merayakan kemenangan gitu. Nah, salah teman-teman di sini. Salahnya ya. Jadi nggak apa-apa. Mamanya nih dari sumbernya mungkin Mas Sakti omsetnya 1,5 miliar gitu ya. Kita tadi OKR-nya kan 4 miliar. Berarti kan kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang standarnya supaya dapat 4 miliar. Achievement-nya cuma 3 miliar. Apakah gagal? Nggak gagal. Karena bertumbuh. Ya, kan nggak gagal. Dari 1,5 miliar jadi 3 miliar kok. Nah, itu cara cara perspektifnya. Jadi perspektifnya bukan, waduh Mas, jadi nggak achieve target dong. Berarti kita nanti, waduh kayaknya nanti bikin tim jadi down. Bukan, yang diukur bukan bukan kamu memenuhi OKR-nya enggak, tapi yang diukur adalah growth-nya, pertumbuhannya gitu. Ya. Nah, bayangin kalau secara kontinu ya kita apa namanya secara dari waktu ke waktu kita selalu bikin growth, bikin pertumbuhan tiap 3 bulan pertumbuhan, bahkan tiap minggu pertumbuhan, bertumbuh, 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 bertumbuh. Itulah namanya pertumbuhan eksponensial gitu. Someday kita akan menemukan prime time kita, someday kita akan menemukan momentum kita di mana kemudian kita akan bertumbuh sangat-sangat signifikan. Seperti itu. Jadi achievement-nya yang perlu dirayakan itu adalah growth-nya, bukan achievement dari key result-nya. Nah, berbeda dengan kalau KPI, wah ini nggak achieve goal nih, kita cuma masih 80%, kita masih 70%, stres Mas. Waduh ini nggak achieve. Tapi enggak, OKR itu diukur dari pertumbuhannya, dari growth-nya. Seperti itu. Mungkin itu gambarnya Mas. terima kasih Coach Aris. Dan mungkin kalau misalnya aku mau menambahkan, hal yang menarik di OKR adalah sistem ini memberikan ruang yang besar bagi kesalahan dan ketidaktercapaian. Betul. Iya, itu yang Yang luar penting biasa bertumbuh dari Mas. iya, yang luar biasa dari OKR itu adalah nggak apa-apa nggak tercapai, tapi kan Anda sudah menantang diri Anda untuk mencoba mencapai hal tersebut gitu. Betul, Itu yang betul menyenangkan. sekali. Maka tadi kita shifting dari perfect, dari achievement 100% to good enough. Tadi udah dijelasin di shiftingnya tadi Mas ya, dari 3 shifting tadi ya. Dari dari activity to impact, shifting dari monitor ke trust, dan kemudian shifting dari perfect ke good enough. Seperti itu. Yang penting kita bertumbuh Mas. Ya. Dan kalau spesialnya di UKR ya, itu setiap orang itu penting gitu loh. Setiap orang bisa mengajukan aktivitas dan dengar, bukan ditentuin. Teman-teman, apalagi kalau tim Anda Gen Z ya.
Kalau tim orang itu diatur terus-terusan, ya mereka nggak nyaman. Tapi kalau gagasannya dipakai di era yang penuh dengan perubahan seperti ini, ya, dengan banyak perubahan seperti ini di dunia industri, di apa namanya, di bisnis kita itu banyak sekali perubahan, dan OKR tiap 3 bulan itu sangat memungkinkan kita untuk kemudian bisa bisa lebih agile untuk berubah. Tapi dengan kata kuncinya satu adalah growth, seperti itu, Mas. Ya, oke. Terima kasih Coach. Terus kemudian ada pertanyaan dari Kak Ari. Beliau salah satu orang yang bergerak di industri penerbitan. Dia bilang cenderung kami sebagai owner atau manajemen membuat OKR terlalu ambisius sehingga target tidak realistis. Hal ini bisa memacu frustrasi, Ya. menimbulkan burnout dan kualitas buku yang menurun demi mengejar target. Sementara kualitas atau rasa dalam membuat produk buku itu harus sangat dijaga. Karena hal itu terjadi karena di penerbitan itu sendiri sering tim sales itu juga merupakan tim redaksi gitu. Jadi dua tim Ya. yang dikerjakan oleh satu orang mungkin. Bagaimana membuat objektif OKR yang bisa diterapkan di dua sisi produksi dan sales gitu. Tadi eh, salah mindset ya. Key result dianggap kayak KPI. Itu yang salah. Jadi diukur dari achievementnya, bukan diukur dari growth-nya gitu. Yang dirayakan tuh growth-nya. Jadi kenapa kita menetapkan key result? Tadi ada fungsi stressing tadi ya. Supaya aktivitas kita itu meningkat gitu loh. Supaya kita bertumbuh gitu. Gitu ya. Nah, tentunya di sini ditukar kebijaksanaan. Jangan sampai juga yang targetnya itu harusnya shoot the roof, nembak atap, kita langsung shoot the moon. Kita mau nembak bulan, ya nggak nyambung. 3 bulan shoot the moon, ya 3 bulan harus shoot the roof gitu. Kita nembak atap aja gitu, ya moon apa moon shoot gitu ya, nembak nembak bulan. Ini kita nembak atap aja. Nah, disinilah kepandaian eh, seorang founder, kepandaian seorang CEO untuk kemudian membuat objektif dan key result yang tadi ya, yang menantang tapi engage tadi. Tadi ada tadi saya jelasin di materi tadi itu. Jadi kalau tim nggak engage berarti Anda salah bikin OKR. Ya, tapi kalau ayo nih, wah ini seru nih, ayo ayo gitu, itu baru kemudian Anda berhasil. Nah, eh, memang teman-teman sebelum bikin OKR, ya ini kan teknis implementasi ya, budaya perusahaan harus dibangun. Ya, budaya perusahaan harus dibangun, culture perusahaan dibangun, dan itu adalah fondasinya. Makanya ketika kami perusahaan kami menjalankan pendampingan ke klien-klien, yang pertama kali kita bangun itu culture-nya, ya. Culture. Kalau culture nggak dibangun, terus kemudian langsung implement, langsung shifting, udah kita nggak pakai KPI, kita nggak pakai KR, ya patah gitu, pasti bakal patah. Ketika culture-nya tadi nggak dibangun, termasuk culture tadi itu, culture melihat, bukan melihat growth tapi melihat key result, sebagai akhirnya key result jadi target seperti KPI, itu udah keliru culture-nya gitu, seperti itu. Mungkin itu sih, Mas Sakti. Baik, terima kasih Coach Ari. Semoga menjawab ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Kak HN. Mungkin ini bisa aku bantu jawab. Objektif itu berupa strategi yang dilakukan, sementara key result itu berupa target yang ditetapkan berupa angka gitu. Mungkin objektif itu tujuannya, tujuan besarnya berupa deskripsi, dan kemudian key result yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan, tetapi meliputi angka begitu. Nah, terus kemudian untuk membuat objektif and key results yang harus dibuat adalah objektif dulu baru key resultnya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan bagus nih dari Kak Alfian. Karena tadi Coach membahas tentang tracking ya. Mohon izin bertanya Coach, platform gratis untuk tracking metode OKR ini apa ya? Sempat tahu ada Notion atau Koda.io, tapi keduanya berbayar. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan seorang sekretaris jika pimpinan kurang cakap dalam metode ini, sedangkan kepala divisinya sudah terlalu aktif sehingga banyak kegiatan keluar dan dari visi organisasi. Terima kasih, Coach. Ya. Eh, Kalau kami rekomendasi Koda ya, untuk stretchingnya lebih enak. Kos berbayar gitu ya. Ya cuman berapa, $10 doang gitu. Ya biar 150.000 gitu ya. Kalau perusahaan Anda nggak mau bayar berarti ya nggak niat bikin perusahaan gitu aja deh. Kalau nggak mau bayar gitu ya. Jar Basuki mau beyo ya teman-teman ya. Nggak mahal kok. Ya nggak mahal. Ya cuman enaknya kalau kita pakai, kalau mau gratisan Excel itu kita sulit men-trackingnya karena mungkin nanti terkumpul di spreadsheet. Tapi kalau di Koda kan bisa lebih ini ya Mas, lebih ini.
Nah, kami di saya tuh bikin juga template-nya, ya template template kodanya untuk OKR sampai ini. Ya teman-teman kalau wah jadi jualan saya. Ya, kita bisa jual itu juga. Jadi teman-teman bisa make itu langsung, bahkan kami bisa customize gitu untuk perusahaan seperti ini, untuk perusahaan yang banyak cabangnya seperti ini. Kami dampingi rumah sakit kayak gini, kalau rumah sakit, kalau klinik seperti ini gitu ya. Kalau untuk B2B seperti itu kita bikin template-nya gitu ya supaya lebih membantu seperti itu sih. Tapi saya nggak lagi jualan masak. Tapi intinya Iya, iya. ya Anda harus mau bayar lah gitu ya. Nggak mahal juga, nggak mahal. Teman-teman, kalau nggak mau bayar ya, ya Anda anggap ini adalah investment, jangan jangan dipikir sebagai cost. Gitu. Ya, Baik. Mungkin aku bantu untuk jawaban yang kedua kali ya, boleh boleh Coach boleh. Aris. Kalau misalnya di sebuah perusahaan atau sebuah kantor ternyata pimpinannya mungkin belum mengerti terlalu dalam tentang OKR, maka apa yang harus dilakukan? Panggil Coach Aris untuk mendampingi supaya mereka mengerti gitu, Coach ya. Saya salah, saya mau ngasih solusi. Kalau berarti suruh baca buku, suruh beli bukunya Mr. What Matters keren ibu gitu ya. Baik. Coach, kemudian ada pertanyaan yang menarik lagi nih, Coach, Oke, karena ini oke. sering terjadi di banyak perusahaan ya. Ya, Perusahaannya sudah ada KPI, tapi belum aktif KPI-nya gitu. Nah, terus kemudian, apakah KPI ternyata bisa di-align dengan OKR atau ya seluruhnya shifting aja ke OKR gitu, Coach? ya, beberapa di perusahaan kami yang kami dampingi juga ada yang mau ngomben-ngomben gitu. Tapi lucunya jadi kilisannya tuh KPI. Tulisannya jadi KPI. Memenuhi KPI-nya sekian persen gitu ya. Itu memaksakan diri. Kalau saran saya sih, kalau mau betul-betul pengen growth, pengen ini ya memang harus totalitas ya Mas pakai OKR. Kalau kan saya boleh ngasih saran ya, totalitas. Shiftingnya betul-betul shifting gitu. Nggak separuh-separuh gitu. Dan itu harus dimulai dari membangun culture perusahaan dan harus membangun leadership juga di perusahaan seperti itu. Kalau pengen yang impactful, ya, yang betul-betul nge-impact berubah dan ya alhamdulillah kami dampingi banyak perusahaan, klinik, restoran macam-macam gitu ya dengan OKR itu impactnya luar biasa banget. Ya impactnya luar biasa banget. Yang mau totalitas itu ya, mau totalitas untuk shifting ke OKR. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Coach. Mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi saya batasi di satu pertanyaan terakhir. Ini juga pertanyaan penting ya karena pada akhirnya banyak orang yang bingung juga udah tahu konsepnya tapi nggak tahu praktiknya nih. Pertanyaannya dari Kak Windy, jika leader bikin objektif sama key result, lalu inisiatifnya itu tuh dibikinnya barengan gitu dengan tim. Itu apa bisa kayak gitu, Coach? Atau bikinnya itu ya masing-masing aja dari timnya, kepala timnya, sampai ke jajaran-jajaran yang lainnya gitu, Coach? Jawabannya sederhana, bareng-bareng bikinnya. Tapi biasanya kan tadi Mbak, kalau yang BUD ya mereka rapat BUD ya untuk membuat OKR yang apa yang organisasi gitu ya. Terus kemudian baru ketika yang unit level, yang departemen dan sebagainya, saran saya memang bareng-bareng dan bahkan Anda harus mau melibatkan perwakilan orang-orang di bawah ya, supaya karena mereka lebih paham gitu loh Mas. Kadang kita yang di atas sih di manajemen sok tahu gitu loh Mas, ya, dan itu yang membuat suara dari tim itu didengar, dan itulah inisiatif orang itu kalau menjalankan inisiatif, dari inisiatifnya sendiri dan seterusnya gitu ya, maka kemudian mereka lebih kayak rasa memiliki inisiatif tadi itu lebih lebih dalam gitu loh. Makanya Mas Sakti usul nih ke Pak Lukman ya, Pak Lukman aku usul nih Pak, gimana kalau kita bikin acara bedah bukunya tiap minggu gitu ya Bapaknya. Biasanya bedah bukunya 1 bulan. Mas Lukman, Mas Sakti bilang, Mas kita Pak kita bikin tiap minggu Pak bedah buku gitu. Nah, terus kemudian Pak Lukman bilang, ya udah deh kamu jalanin. Itu Mas Sakti lebih, iya sih ide gue dipakai gitu. Tapi kalau Pak Lukman ngomong, Mas Sakti ini kayaknya eh, kita cuma 1 bulan bedah buku. Gimana kalau kita tingkatkan jadi 1 minggu Mas Sakti? Duh, Pak, kerjaanku banyak, Pak. Gitu. Maaf, Mas Sakti, Pak Lukman, maaf, ini tadi cuma sekedar simulasi lucu-lucuan aja ya. Cuman itu gambaran ketika kita melibatkan tim.
Ya, jadi harus ada leader at every level of organization. Baik, terima kasih Coach. Oh ya Coach, mohon maaf, satu pertanyaan lagi karena tadi Kak Ada yang Fredika mau udah, ada yang mau iya, bertanya langsung boleh kok, nanti kita iya, respon. boleh silakan Kak Fredika untuk langsung berbicara, menyampaikan pertanyaannya. Halo Pak Aris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Mungkin saya pertanyaannya lebih spesifik ke inisiatif ya. Yes. Tadi pertanyaannya hampir mirip sih, yang tentang di eh, bagian keuangan. Nah, ini membedakan antara inisiatif dengan daily activity itu bagaimana ya? Kadang tim itu ketika kita brainstorming untuk mengisi inisiatif itu cenderung inisiatifnya itu adalah daily activity itu sendiri gitu kan. Jadi terjebak di apa penulisan inisiatif yang menurut mereka ya udah kerjaan yang sehari-hari itu dijadikan inisiatif. Nah, mungkin dari pengalamannya Pak Pak Aris ini ada tips yang bisa di-sharing ketika menuliskan inisiatif itu ada tips-tipsnya. Jadi teman-teman tidak terjebak kepada daily activity yang dijadikan inisiatif gitu. Terima kasih Pak Aris. Thank you, pertanyaan sangat luar biasa dari Mas Fredika. Tadi tadi saya sengaja tadi saya mau saya pakai menjelasin istilahnya ketahuan ya Mas Sakti. Ya, kok. Ya, tadi saya mau jelasin ini tapi kayaknya tadi saya potong lebih dalam. Jadi memang kayaknya Mas Fredika memaksa saya untuk menjelaskan ini gitu. Nah, ini jadi ada dua fungsi ini di OKR, ada fungsi eksplorasi dan fungsi eksploitasi gitu. Ya. Jadi kalau yang daily activity ya berarti kita cuman movement bukan progress gitu. Maka kita harus bikin achievement itu cuma done aja. Kalau di retro itu done aja. Oh, aku kerjain ini checklist aja itu cukup checklist aja nggak perlu dilaporkan ya. Tapi yang ibaratnya itu adalah sejelek-jeleknya kita bekerja di perusahaannya kayak gitu yang daily activity itu gitu. Nah, OKR itu mendorong Anda untuk eksplor. Jadi yang ada itu dieksploitasi lebih dalam dan kemudian ada ruang-ruang untuk kemudian eksplorasi gitu. Ya, ruang-ruang untuk melakukan eksplorasi, melakukan hal baru gitu. Di inisiatif seperti itu. Jadi kalau kalau inisiatifnya tadi nggak ada hal-hal baru, nggak ada eksplorasi, ya ya itu berarti bukan bukan fungsi dari OKR, nggak ada fungsi stressing tadi itu Mas Sakti gitu ya. Kan tadi Mas Sakti bikin berita buku tiap seminggu sekali, ya kan berarti stressing tuh, ya stressing dari sebulan sekali menjadi sebulan 4 kali gitu. Nah, itu yang kemudian kita arahkan dari key result tadi sehingga ada fungsi stressing, ada fungsi eksploitasi, ada fungsi eksplorasi di situ. Seperti itu sih Mas. Jadi kalau um, cuma ngisi daily activity ya berarti ya belum menjalankan OKR dengan benar gitu. Ya memang OKR ini harus harus dimulai dari mindset dan culture. Ya mindset, culture, leadership di perusahaan itu sendiri gitu. Dan variabel utama keberhasilan OKR itu satu, business owner. Sekali lagi saya ulangi ya, keberhasilan OKR ini ditentukan sama satu orang utama, business owner. Ketika betul-betul business owner itu punya komitmen untuk mengimplementasi OKR ini, maka dia akan mengubah banyak hal di perusahaannya, leadership-nya, culture-nya, ya, yang itu kemudian budaya untuk eksplorasi tadi itu ada gitu. Nah, banyak orang langsung kejebak ke OKR-nya gitu Mas Sakti, yang terjadi di lapangan gitu ya, tidak membangun fundamental untuk kemudian bisa menjalankan OKR dengan baik. Maka ketika banyak orang yang gagal implementasi OKR, hampir semua karena salah langkah, salah langkah di awal. Mereka nggak bangun culture perusahaan, mereka nggak mau leadership. Ya kalau leadernya itu sombong, pride, toxic control, suka ngatur-ngatur, gimana mau ada inisiatif? Ini pernah lucu kejadian. Ini pengalaman saya dampingi perusahaan ya. Ada seorang seorang manajer, seorang GM, ya seorang GM ngomong gini, dia mengeluhkan ke saya, Mas Aris, aduh Mas, tim itu Mas nggak punya inisiatif sama sekali Mas. Wah, ini gini, gini, nih. Mereka kalau didorong cari inisiatif mereka nggak mau Mas. Mereka maunya ya kita aja ngikut ngikut saya gini, saya gitu. Terus peran saya, ya gimana mau inisiatif? Wong setiap punya inisiatif Anda bantah gitu ya.
Kalau ketemu leader kayak gitu saya ngomong apa adanya gitu. Saya nggak akan ngasih jawaban mereka yang menyenangkan hati mereka gitu. Saya akan ngomong jawaban yang sebenarnya. Ya gimana mereka inisiatif? Tiap kali mereka inisiatif Anda bantah. Mereka harus ikut aturannya sampean. Terus kemudian Anda ngadu ke saya, tim nggak punya inisiatif. Berarti yang salah siapa? Saya biasanya gitu Mas. Soal di klien-klien saya apa adanya gitu ya, nggak harus bikin jawaban yang menyenangkan gitu. Mas nanti saya nggak kita putus loh kontraknya nggak apa putus aja gitu daripada kami datang ke sini nggak akan bikin impact gitu ya seperti kalau saya seperti saya seperti itu mungkin itu Mas Sakti Baik, baik, mudah-mudahan terima bisa kasih. ngomong apa ya menjelaskan. Baik, terima kasih Coach Aris. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab semua ya pada kesempatan pada malam hari ini dan mohon maaf untuk teman-teman yang sudah bertanya tapi belum sempat disampaikan keterbatasan waktu dan mungkin kalau misalnya teman-teman lebih pengen tahu lagi atau ingin mengundang Coach Aris mendampingi perusahaan teman-teman itu bisa langsung dilihat aja di Instagramnya Coach Aris ya. Haris Diansah tulisannya sepertinya sama seperti nickname-nya. Harus biasa Itu tapi tambahin 911 Mas oh ya, Haris panggilan Diansah darurat 911. 911. Oke, ya. Itu apa namanya? Kontaknya Mas Haris juga ada di sana. Teman-teman mungkin kalau misalnya mau tahu lebih jauh tentang penerapan OKR bisa melihat ke sana seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Aris yang sudah meluangkan waktunya membagikan ilmunya pada kami semua di kesempatan pada malam hari ini. Dan sebelum saya menutup, saya mungkin ingin membagikan beberapa hal kembali. Yang pertama, eh, soal ini, apa namanya, informasi tentang giveaway. Kami masih menyediakan peluang bagi teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway buku Miser What Matters untuk dua peserta yang beruntung. Silakan lakukan sesuai dengan rules. Follow Instagram Rene Book, upload ke Instagram Story tentang kegiatan hari ini dan juga jangan lupa untuk nge-tag penerbit Rene Book. Dan kemudian kami juga ingin menginfokan buat teman-teman yang mau memberikan feedback kepada acara kami pada malam hari ini, silakan untuk mengisi link yang kami sediakan. Tentu saja masukan dari teman-teman sangat bermakna buat kami. Dan kemudian teman-teman yang membutuhkan sertifikat online untuk acara ini, ya silakan teman-teman juga mengisi eh, link yang telah kami sediakan. Dan juga tentu saja sebagai bagian dari penerbit yang ingin konsisten menerbitkan buku-buku yang bagus, buku-buku yang bermanfaat buat para pembaca, kami menghadirkan informasi buku-buku baru kami, yaitu buku MBTI, sebuah buku yang apa namanya menggunakan pendekatan MBTI untuk mengenali diri lebih dalam. Terus kemudian juga ada buku berjudul How to Love Better. Ini karya Yung Pueblo. Buku ini berisi tentang bagaimana seseorang itu sebenarnya saling mencintai gitu dan sebagainya. Dan kemudian yang segera terbit juga ada buku dari Robert Greene, salah satu penulis favorit pembaca Rene Book. Kali ini kita akan menerbitkan buku yang The Concept of Mastery, versi ringkas buku Mastery. Oke. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner yang telah mendukung publikasi acara ini. Ada Klub Buku Setengah Tujuh dan Lontara Book Club. Dan kemudian buat teman-teman yang baru mengenal Rene Book, masih belum follow, masih belum mengikuti kami, silakan untuk ikuti kami di Instagram, di TikTok, di Twitter, dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat Coach Aris telah memberikan materinya pada malam hari ini. Sehat semua untuk kita. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Dan kita teman-teman kita foto dulu ya sekali dua kali buat teman-teman yang mau buka kamera kita foto bersama ya baik saya tunggu teman-teman untuk membuka kamera baik terima kasih baik baik oke. Kita foto satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga
Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang keliru. Itu hanya bagian dari kekhilafan kami saja. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dan keadaan yang bahagia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Makasih Mas. Thank you Mas Sakti. Sampai ketemu lagi Mas.